Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kesabaran. Jikalau hidup ini terasa berat dan penuh kesulitan, kadang Tuhan menghendaki kita melaluinya untuk belajar kesabaran. Galatia 5 ayat 22 dan 23 firman Tuhan berkata tentang buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, Bapak Ibu, kesabaran adalah salah satu dari buah roh. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya akan nyata kesabarannya. Dunia dipenuhi dengan ketidaksabaran, emosi yang tidak terkendali, kemarahan, kebencian, dendam, kepahitan, permusuhan, perceraian, saudara. Bahkan terjadi pembunuhan yang sangat kejam terjadi, saudara, saat ini. Kesabaran pada saat ini seperti barang yang langka. Tetapi kita percaya orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, saudara, akan sanggup untuk bersabar. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tidak ada seorang pun yang mau disebut bodoh, saudara, atau pembuat onar. Tetapi saudara, bila kita lekas naik darah, lekas marah dan suka berbantah-bantah, saudaraku, suka ngeyel, sesungguhnya kita seperti itu, saudara. Itulah kita. Tetapi bila kita bijaksana, bila kita, saudara, mau disebut bijaksana, kita harus belajar bersabar dan memadamkan perbantahan yang seringkali memang hal itu tidak bermanfaat, saudara. Pengkhotbah 10 ayat 4 berkata, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara, firman Tuhan dalam pengkhotbah ini mengajarkan kepada kita, saudara, dengan kesabaran kita dapat mencegah kesalahan-kesalahan besar. Jadi kita harus bersabar supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan, saudara, bahkan kesalahan-kesalahan besar. Kolose 3 ayat 12 dan 13 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kesabaran, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Gak boleh balas dendam, saudara. Sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengenakan kesabaran terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dalam gereja, dalam masyarakat, terhadap sesama. Seringkali, saudara, kita tidak boleh menyimpan dendam, kepahitan, kemarahan terhadap orang lain. Jadi sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita harus berbuat juga demikian, yaitu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, saudara, yang menipu kita bahkan. Kepada siapa kita harus belajar kesabaran, saudara? Kita belajar kesabaran kepada para nabi dan hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang ditulis di dalam firman Tuhan.
Yakobus 5 ayat 10 dan 11 berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, saudara. Ayub diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara, orang yang bersabar akan diberkati, saudara. Kita belajar kesabaran pada nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, saudara. Karena kesabaran mereka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau saudara pengen diberkati, belajarlah bersabar. Memang sulit saudara untuk mempraktikkan kesabaran. Bahkan sangat sulit. Tetapi marilah kita belajar sabar supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang sabar memuliakan nama Tuhan. Banyak orang diberkati, keluarga diberkati, saudara. Keluarga kita sudah terus bertumbuh dalam kesabaran dan diberkati. Saudara seiman diberkati, hidup kita juga diberkati, saudara. Karena kita mau belajar bersabar. Jadi bersabarlah. Saudara mungkin sulit bersabar, mulai sekarang belajar sabar. Sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, saudara. Siapapun kita. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Melebihi seorang pahlawan, luar biasa. Orang yang menguasai dirinya, self control, menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, saudara. Kita akan lebih, saudara, dari seorang pahlawan karena kita belajar bersabar. Karena itu bersabarlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar bersabar dengan mencontoh para nabi, hamba-hamba Tuhan, dan juga kepada Engkau Tuhan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, mari kita klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Mari belajar bersabar. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.